Martial Peak 3501. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Bei Limo membawa Yang Kai keluar dari penjara es dan melemparkannya ke tanah. Pada saat yang sama, Kaisar Qi Yang Kai, yang telah terperangkap di dalam tubuhnya begitu lama, akhirnya dilepaskan dan mulai mengalir dengan bebas. Yang Kai merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia diam-diam mengedarkan teknik mendalamnya, memaksakan hawa dingin di tubuhnya saat dia menatap ke kejauhan, merasa seolah-olah dia baru saja melihat matahari lagi. Dia telah dikurung di penjara es selama beberapa hari terakhir dan cukup bosan. Mengenai gerbang dunia, kamu bisa pergi ke kota suci untuk menemukan Baiya. Dia akan bekerja sama denganmu. Setelah mengatakan ini, Bei Limo melayang pergi, bahkan tidak repot-repot melihat Yang Kai. Iblis batu, yang menjaga penjara es dingin neter, berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Saudara Yang, raja ini hanya mengikuti perintah dan telah menyinggungmu. Mohon maafkan saya, Saudara Yang. Selama bertahun-tahun menjaga penjara es dingin neter, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang keluar hidup-hidup. Dan orang ini sebenarnya dibawa keluar oleh Saint Venerable secara pribadi. Meskipun Yang Kai telah dipenjara di lantai 18 dan tidak ada seorang pun kecuali Yang Mulia yang berani masuk, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Jika bukan karena penghormatan yang tinggi dari Saint Venerable terhadap manusia ini, bagaimana mungkin dia secara pribadi datang ke sini? Oleh karena itu, menurut pendapat Stone Demon, manusia ini layak untuk dijadikan teman. Yang Kai meliriknya dari sudut matanya dan dengan dingin mendengus sebelum melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Stone Demon di belakang dengan ekspresi canggung di wajahnya sebelum menggertakkan giginya. Hanya manusia biasa. Arogansi apa? Yang Kai tidak langsung pergi ke kota suci benua Proud Snow tetapi malah pergi mencari bawahannya. Setelah 10.000 orang dibawa ke sini, mereka ditempatkan di luar istana es. Dia telah dilemparkan ke penjara es oleh Bei Limo. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Tidak apa-apa jika itu hanya yang lain. Tetapi dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Li Siqing. Ketika dia tiba, Yang Kai tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Puluhan ribu orang masih mempertahankan penampilan aslinya. Seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Melihat Yang Kai muncul, Tu Qialuo, Yin, Baza, dan Raja Iblis lainnya semua bergegas maju untuk menyambutnya dengan prihatin. Beberapa hari yang lalu, pengawal es Proud Snow telah mengambil tindakan dan sangat menakuti mereka. Mereka semua mengira Yang Kai telah membuat marah Bei Limo di istana es, menyebabkan mereka kehilangan nyawa di sini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pengawal es Proud Snow hanya akan menjebak mereka selama beberapa hari sebelum tiba-tiba mundur. Segera setelah pengawal es Proud Snow pergi, Yang Kai muncul. Segera setelah mereka bertemu, Yang Kai mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dan mengetahui tentang pertemuan mereka baru-baru ini. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang Kai memperkirakan bahwa Bei Limo telah memobilisasi pengawal es Proud Snow untuk mencegah Yin dan yang lainnya membocorkan informasi kepada Yu Rumeng. Meskipun Yu Rumeng mampu menyerahkan jiwanya kepada Xiao Wu di saat krisis, siapa yang tahu kondisi pemicu seperti apa yang dia butuhkan. Li Siqing juga memberikan pandangan prihatin terhadap Yang Kai dari belakang. Yang Kai meliriknya dan mengangguk sedikit sebelum memerintahkan Boya dan Yin untuk pergi ke kota suci benua Proud Snow untuk mencari Boya. Sisanya secara alami tetap di sini. Li Siqing ingin sekali mengikuti, tapi Xiao Wu menarik lengan bajunya dan menghentikannya. Kota suci berjarak 100 km dan mudah ditemukan. Boya pernah ke sini sebelumnya, jadi dia secara alami tidak akan tersesat. Memasuki kota suci, Yang Kai menemukan seseorang untuk menanyakan tentang lokasi rumah Baiya. Dan sesaat kemudian, sekelompok 3 orang muncul di rumah Baiya. Para pelayan mansion pergi untuk memberitahu dia sementara Yang Kai duduk di ruang tamu, menunggu tuan rumah tiba. Tidak lama kemudian, Baiya bergegas dan menangkupkan tinjunya. Maaf membuat saudara yang menunggu. Yang Kai mengangkat kepalanya dan meliriknya. Sedikit kesal ketika dia berkata, Saudara Baiya, kamu tidak terlalu baik. Baru kemudian dia mengerti beberapa hal. Di tempat Bei Limo, dia terkena efek afrodisiak. Untungnya, lotus pemanasan jiwa mampu mengeluarkan efek obat.
Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, Baiya pasti juga terpengaruh. Kalau tidak, dia tidak akan pergi dengan terburu-buru. Dikombinasikan dengan penampilannya, Yang Kai yakin bahwa Baiya pasti merasakannya saat itu. Bahkan Half Saint tidak dapat menahan efek obat ini, yang menunjukkan betapa kuatnya obat itu. Jika dia tidak memiliki lotus pemanasan jiwa, dia mungkin masih berbaring di perut wanita ini. Mendengar ini, Baiya tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Saudara Yang, maafkan saya. Saya juga korban saat itu. Jadi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mengungkapkan ekspresi khawatir, dia bertanya, apakah Sein melakukan sesuatu padamu? Saya mendengar bahwa setelah kamu membuat marah Sein, kamu dilemparkan ke penjara es dingin neter dan dipenjara di lantai 18. Saudara Baiya ada di kota suci. Jadi dia cukup berpengetahuan luas, dengus Yang Kai. Sudut mulut Baiya berkedut. Saudara Yang, apakah kamu menyalahkan saya karena tidak berbicara untuk kamu? Saya harus meminta saudara Yang untuk bermurah hati tentang hal ini. The Saint Venerable memiliki alasannya sendiri untuk melakukan sesuatu. Sebagai bawahan, saya benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia juga menganggapnya lucu. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi bagaimana dia bisa mengambil risiko menyinggung Yang Mulia untuknya? Lupakan. Yang Kai melambaikan tangannya. Saya tahu Brother Baiya bersedia. Tetapi kekuatannya tidak mencukupi. Jadi saya tidak menyalahkan kamu. Untungnya, semua ini hanya menakut-nakuti. Baiya bertanya. Bagaimana saudara yang membuat marah Sein? Dia benar-benar melemparkan kamu ke dalam penjara es dingin neter. Tempat terkutuk itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Saudara Baiya, jika kamu ingin tahu, kamu dapat bertanya langsung kepada Yang Mulia. Tetapi tidak nyaman bagi saya untuk memberi tahu kamu. Baiya tertawa hampa. Secara alami, dia tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepada Bailey Mo tentang detail masalah ini. Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Kai. Itu pasti sesuatu yang membuatnya sangat marah. Jika tidak, dia tidak akan dilemparkan ke penjara es. Jika dia berlari untuk bertanya padanya, bukankah dia akan mempermalukan Saint Venerable? Orang berikutnya yang pergi ke penjara es mungkin adalah dia. Ayo kembali ke poin utama. Yang Kai mengetukkan jarinya di atas meja. Saya sudah berada di benua Proud Snow untuk beberapa waktu sekarang. Tetapi saya telah dipenjara oleh Yang Mulia dan membuang banyak usaha. Sekarang Saint Venerable telah membebaskan saya. Wajar saja jika saya harus fokus pada masalah gerbang dunia. Yang Mulia cukup sibuk. Jadi dia meminta saya untuk datang mencari saudara Baiya dan memintanya untuk bekerja sama dengan saya. Jika ada yang mencoba menghentikan saya, mereka tidak akan selamat. Dua kalimat terakhir secara alami ditambahkan dengan santai oleh Yang Kai. Bagaimanapun, dengan panah di tangannya, bahkan jika Baiya pergi untuk bertanya pada Bailey Mo, itu tidak masalah. Mendengar ini, Baiya dengan cepat menjawab, Yang Mulia telah memberi kami beberapa instruksi. Jadi jika saudara yang membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan bekerja sama dengan kamu dengan kemampuan terbaik saya. Yang Kai mengangguk. Pertama-tama, saya membutuhkan informasi tentang semua benua yang hilang, gerbang dunia, dan gerbang dunia yang tidak stabil di wilayah Saint Venerable. Baiya segera mendorong cincin luar angkasa dan berkata, saya sudah menyiapkan hal-hal ini. Dan semua informasi ada di dalamnya. Saudara Yang, tolong lihat. Yang Kai meliriknya dengan sedikit terkejut sebelum menerima Space Ring. Menyapunya dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan bahwa ada banyak batu giok di dalamnya. Kemungkinan besar berisi informasi tentang gerbang dunia dan benua yang hilang. Menyingkirkan cincin itu, Yang Kai melanjutkan. Saya juga akan meminta saudara Baiya untuk memobilisasi pasukan 500.000 dan bersiap-siap. Baiya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan curiga. Mengapa saudara Yang menginginkan pasukan 500.000? Yang Kai dengan santai berkata, ketika raja ini sedang memperbaiki gerbang dunia, saya membutuhkan lingkungan yang benar-benar sunyi di mana tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu saya. Ketika saatnya tiba, saya secara alami harus menutup interior dan eksterior gerbang dunia.
Jadi bagaimana saya bisa tidak menggunakan tenaga? Baya mengangguk dan berkata, jadi begitu. Itu mudah. Hanya 500.000 orang dapat dengan mudah dikumpulkan. Bagaimanapun, itu hanya blokade. Jadi mereka tidak perlu memiliki kultivasi yang kuat. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa Raja Iblis untuk mengawasinya. Yang Kai sendiri telah membawa 10.000 pasukan bersamanya. Jadi itu sudah cukup. Kalau begitu, Saudara Baya, tolong buat beberapa persiapan. Saya akan mempelajari informasi ini terlebih dahulu. Besok atau lusa, saya akan mulai. Terima kasih Saudara Yang. Rumah Baya menempati area yang luas dan secara alami memiliki tempat tinggal Yang Kai. Dia secara pribadi mengatur kamar tamu terbaik untuk Yang Kai dan meminta seseorang membawanya masuk. Dengan Yin dan Boya menjaga pintu, Yang Kai memasuki ruangan dan mengeluarkan informasi yang diberikan Baya kepadanya dan peta wilayah iblis yang telah dia beli. Mempelajarinya dengan cermat. Setelah malam yang lancar, informasi yang diberikan Baya kepadanya tidak banyak. Jadi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempelajarinya. Namun, Yang Kai punya rencana lain dalam pikirannya. Jika dia ingin mewujudkan rencana ini, dia perlu merencanakan dengan hati-hati. Jadi dia telah membuang waktu. Setelah malam penelitian, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang gerbang dunia di wilayah B5. Dalam hal ukuran wilayah mereka dan jumlah benua yang mereka kuasai, Yurumeng dan B5 hampir setara satu sama lain. Yurumeng memiliki selusin gerbang dunia di sisinya. Dan selama bertahun-tahun, total 6 benua mereka telah menghilang. Yang Kai telah menggunakan kekuatan Ruins of N untuk menemukan 3 dari mereka. Memungkinkan Gun-Gun untuk menelan mereka. Memungkinkan ruang dunia kecil misterius untuk memperluas dan bahkan mengubah hukumnya. Situasi di pihak B5 serupa. Ada juga lebih dari selusin gerbang dunia yang salah. Bahkan benua Proud Snow. Jumlah benua yang menghilang lebih dari 8. 5 dari benua ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk masuk. Adapun 3 yang tersisa, dia harus menemukan beberapa petunjuk. Namun, bukan ini yang menggairahkan Yang Kai. Apa yang benar-benar menggairahkannya adalah bahwa dengan menggunakan salah satu benua sebagai batu loncatan, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki benua Eternal Heaven. Selama dia bisa menjelajahinya, dia akan bisa mengetahui apakah Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh di sana. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Tidak peduli seberapa cemasnya dia masih harus melakukan semuanya dengan lambat. Paling tidak, dia harus terlebih dahulu mematikan saraf B5 dan Baya sehingga mereka akan lengah sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelinap ke benua Eternal Heaven. Keesokan harinya, Yang Kai membuka pintu dan memimpin Boya dan Yin untuk menemukan Baya. Memberitahunya bahwa semuanya sudah siap dan dia bisa bertindak kapan saja. Secara alami, Baya tidak sabar menunggu Yang Kai menyelesaikan bisnisnya sesegera mungkin. Jadi mereka berdua dengan cepat mencapai gerbang dunia terdekat. Benua Proud Snow memiliki total 8 gerbang dunia yang mengarah ke 8 benua berbeda. Salah satu dari mereka telah menghilang sementara 2 memiliki masalah. Pada tingkat ini, benua Proud Snow kemungkinan besar akan menghilang dari wilayah iblis dalam beberapa ribu tahun. Tempat ini adalah tempat B5 naik ke tampuk kekuasaan dan juga merupakan tanah leluhur klan iblis salju wilayah iblis. Itu cocok untuk budidaya dan pertumbuhan klan iblis salju yang tidak bisa hilang. Ini juga alasan mengapa B5 secara pribadi pergi mencari Yang Kai. Kelangsungan hidup benua biasa bukanlah sesuatu yang sangat dia pedulikan. Bersambung.